Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa ibadah online. Nama Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Yeay. Halo teman-teman Koleksi, Shalom. Gimana nih kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja. Hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus sudah sangat baik, karena hari ini kita masih boleh hidup. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bisa ya teman-teman lagi? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan semangat, ya, ya, ya. Dengan semangat katakan lebih lagi. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yeay, hebat teman-teman Koeksis. Tadi semuanya udah menjawab panggilan Tuhan dengan semangat ya. Oke, sekarang kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Jadi teman-teman boleh duduk lagi. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita sama-sama mau sembah Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, di lagu ini kita sama-sama mau sampaikan ke Tuhan Yesus kalau kita cuma mau senangin hatinya Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita sungguh-sungguh nyanyikan dengan segenap hati. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sama-sama belajar ya teman-teman. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni. Katakan lebih lagi. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama nyanyikan lagu ini di awal yuk. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, kami mau senangkanmu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu taat, ajar kami Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh beribadah Tuhan Yesus, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan, kami boleh Tuhan hadir Tuhan walaupun melalui online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami juga ingin mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berikan kami hati yang mau dibentuk, telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Biar setiap firman-Mu boleh tertabur di hati setiap kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dan lebih lagi Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita panggilkan Kak Stisa. Shalom adik-adik Goeksis. Kakak mau nanya nih, siapa di sini yang udah sekolah? Kakak hitung ya. Wah, banyak juga ya. Nah, kebanyakan dari kita sekolahnya masih online, tapi tetap ada peraturannya kan yang harus kita taatin. Misalnya kita mulai pelajaran jam 7 pagi, berarti jam 7 kita udah harus siap dong buat dengerin pelajaran. Boleh nggak jam 7 kita masih makan, masih main, atau malah masih tidur? Nggak boleh dong ya. Di rumah juga mama dan papa punya peraturan buat kita. Misalnya jam berapa kita harus mandi, jam berapa kita harus tidur. Nah, di jalan raya juga ada dong peraturannya. Misalnya kalau kita lagi nyetir mobil, ada lampu merah. Stop. Kita harus berhenti dulu ya mobilnya. Nah, Tuhan juga kasih peraturan loh buat bangsa Israel yang dipimpin sama Musa. Ini dia ceritanya. 3 bulan setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel sampai di tengah-tengah padang gurun yang panas. Mereka sampai di bawah gunung yang namanya Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa buat naik ke Gunung Sinai sendirian karena Tuhan mau ngomong sama Musa. Tuhan bilang sama Musa, "Kamu suruh bangsa Israel buat bersih-bersih dan siap-siap ya, karena aku mau turun dan ngomong sama kalian semua di atas gunung." Musa dan bangsa Israel lakuin seperti apa yang Tuhan suruh. Mereka bersih-bersih, mereka siap-siap. 3 hari kemudian, ada petir dan kilat. Ada awan tebal juga yang nutupin gunung. Bangsa Israel ketakutan lihatnya. Terus, Tuhan kasih 10 perintah Allah ke Musa. Apa itu 10 perintah Allah? 10 perintah Allah itu 10 peraturan yang Tuhan buat supaya bangsa Israel jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya baik dan benar. Ditulisnya di 2 loh batu, maksudnya di 2 kepingan batu yang besar. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya,
Tuhan itu satu-satunya Tuhan di hidup kita. Kita harus selalu utamain Tuhan, jadiin Tuhan yang paling penting di hidup kita. Perintah kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Artinya, kita cuma boleh menyembah Tuhan, gak boleh nyembah yang lain. Zaman sekarang, mungkin kita udah gak nyembah patung ya, tapi ada gak hal-hal yang kita suka banget lebih daripada Tuhan? Misalnya kita suka banget sama hobi kita, suka banget sama game kita, mainan, uang, atau makanan. Hati-hati ya, itu namanya kita menyembah yang lain selain Tuhan. Jangan ya. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya, kita jangan nyebut nama Tuhan buat bercandaan atau buat bersumpah. Perintah keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kita udah kerja dan sekolah selama 6 hari seminggu. Nah, di hari yang ketujuh, kita harus istirahat, ibadah sama Tuhan. Makanya adik-adik hari ini nggak sekolah kan? Adik-adik hari ini libur supaya bisa kumpul sama keluarga dan beribadah sama Tuhan. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan bilang, kalau kita menghormati orang tua kita, kita bakal panjang umur. Perintah keenam, jangan membunuh. Tapi, bukan cuma membunuh aja ya, kita juga nggak boleh benci dan sebel sama orang lain. Perintah ketujuh, jangan berzina. Nah, perintah ini buat orang-orang yang sudah menikah, seperti papa mama kita ya. Mereka harus setia sama pasangannya. Perintah ke-8, jangan mencuri. Kita nggak boleh ya mengambil barang orang lain. Terus kalau pinjam barang harus dikembaliin ya. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya, kita harus jujur. Juga, jangan bilang hal yang gak benar tentang orang lain. Misalnya, kita bilang teman kita nakal, padahal sebenarnya dia gak nakal. Nah, itu namanya bohong. Perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Artinya, kita jangan iri ya sama apa yang dipunyai teman-teman kita atau apa yang dipunyai kakak adik kita. Kita harus bersyukur sama apa yang udah kita punya sekarang. Adik-adik, kenapa sih Tuhan kasih peraturan 10 perintah Allah itu? Itu buat kebaikan bangsa Israel sendiri, supaya bangsa Israel hidup benar, damai dengan Tuhan juga dengan sesama. Nah, begitu juga ya sama peraturan-peraturan kita di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, semua peraturan itu harus kita taatin ya, supaya hidup kita teratur, kita jadi anak yang baik dan jadi berkat buat banyak orang. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, aku mengucap syukur untuk semua peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan dimanapun aku berada. Aku mau belajar taat sama semua peraturan itu, karena itu menjadikan aku anak yang baik dan hidup damai sama semua orang. Seperti bangsa Israel, aku juga mau belajar buat menjadikan Tuhan yang paling penting di hidup aku, yang terutama, yang pertama. Aku juga mau tekun beribadah sama Tuhan. Aku mau taat dan hormat sama orang tua. Aku juga mau mengasihi orang-orang di sekitarku. Tidak berbuat jahat, tidak mencuri, tidak bohong, dan tidak iri hati. Bantu aku ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan selalu jagai aku dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Hebat ya, adik-adik sudah semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Sampai ketemu lagi ya di Go Eksis minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.